Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Kali ini adalah pilih kartu. Temanya apakah dia akan kembali, gitu ya. Di sini sudah ada 3 file. Silahkan kamu pilih salah satu ya. Satu file kalau bisa untuk satu orang ya. Kalian bisa pause dulu videonya, ikuti kata hati kamu, kira-kira file mana yang menarik hati kamu ya, kemungkinan pesannya di situ buat kamu. Oke, saya mulai dari file yang pertama. Untuk file yang nomor 1, apakah dia akan kembali? Kalau dari pesan kartunya sepertinya persentasenya kecil ya. Karena di sini dia dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang masih dalam keraguan-raguan ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini justru dalam masa introspeksi dia gitu ya, atau masa perenungan dia terkait hubungan dengan kamu. Di sini justru dia mendapati satu pemikiran, satu perasaan semacam gini, kamu diminta untuk mengakhiri gitu ya, satu hubungan dengan dia gitu, dan dia ingin kamu itu memulai sesuatu yang baru gitu ya, atau melanjutkan hidup kamu lagi gitu tanpa dia gitu. Jadi ini hampir tidak ada kemungkinan dia untuk kembali gitu, karena dari kondisi dia yang memang bisa terjadi di sini, karena dia masih dalam keraguan-raguan, bisa ya, dia masih belum 100% yakin istilahnya ke kamu gitu, karena ada banyak pertimbangan, karena banyak hal gitu yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu karena di sini terlalu kompleks sepertinya gitu. Bisa karena ada permasalahan perbedaan keyakinan, ada arah ke sana gitu ya. Ada kemungkinan juga ya, intinya banyak perbedaan gitu. Nah ini yang membuat dia jadi sepertinya sulit ya untuk bisa istilahnya kembali lagi atau melanjutkan lagi hubungan ini ke kamu. Tidak menutup kemungkinan juga karena adanya tidak ada persetujuan dari keluarga, bisa keluarga kamu, bisa keluarga dia gitu. Jadi saya bikin simpel aja ya. Jadi memang sepertinya buat kamu yang pilih file nomor 1, kalau untuk kembali lagi menjalin satu hubungan, jawabannya tidak ya. Karena memang terlalu banyak penghalang, terlalu banyak masalah ya, perbedaan-perbedaan itu tadi gitu, dan masalah-masalah lainnya gitu. Jadi ya kalau memang tidak bisa kembali sebagai pasangan kekasih ya, mungkin kamu sama dia masih bisa berteman gitu ya, bersahabat, tidak ada masalah gitu. Jadi ya, mohon maaf ya untuk kamu yang pilih file nomor 1, jawabannya tidak. Dan di sini kartu pesannya adalah keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Ya, dengan kondisi yang ada gitu ya antara kamu dengan dia, orang yang kamu tanyakan ya, kemungkinan memang sepertinya juga ada indikasi adanya tidak
dapat restu ya, bisa dikatakan begitu. Dari keluarga kamu, bisa juga dari pihak keluarga dia gitu. Sehingga ya, karena masalah ini kamu sama dia menimbulkan satu konflik ya antara kamu dengan keluarga kamu gitu. Ya mungkin ya gimana ya, mungkin satu sisi kamu masih mengharapkan dia, tapi tidak ada restu atau respon dari keluarga kamu gitu kan. Bisa juga dari keluarga dia gitu. Jadi memang di file nomor 1 ini cukup kompleks dan rumit ya. Nah, kamu di sini dinasehatkan ya, kalau bisa jangan sampai hanya karena masalah restu, misalkan ya keluarga kamu tidak memberikan restu gitu, atau keluarga dia tidak memberikan restu, ya lebih baik terima saja gitu. Jadi jangan sampai hal itu justru menjadi beban buat kamu ya, karena akan mengotori batin kamu sendiri. Ya jadi maafkanlah gitu kalau memang kamu ada konflik gitu ya dengan keluarga terkait masalah kamu dengan orang yang kamu tanyakan di sini. Sudahlah, maafkan mereka. Selesaikan dengan jalan yang kekeluargaan, yang damai. Jadi hati kamu itu bisa dipulihkan. Ya anggap saja dia bukan jodoh kamu ya kan. Karena sesuatu yang dipaksakan pun nanti hasilnya juga tidak baik. Ya itulah resiko berani jatuh cinta, harus berani patah hati. Ketika kita tidak bisa bersatu dengan orang yang kita sayang gitu karena beberapa hal, karena beberapa faktor gitu atau sebab gitu. Ya itu ujian pendewasaan buat kamu gitu kan. Kamu harus belajar berpikir bahwa cinta itu kan tidak harus memiliki. Karena memang karena banyak faktor tadi gitu kan. Ya sudah, kamu harus kuat. Doakan saja yang terbaik buat dia. Doakan juga buat diri kamu sendiri. Nah, kalau memang kamu tulus gitu ya, memiliki perasaan sayang gitu ke dia, ya sudah, doakan yang terbaik aja. Anggap aja itu sebagai wujud ketulusan sayang kamu sama dia. Jadi kesimpulannya, yang pilih file nomor 1, apapun kondisi dan situasi yang kamu hadapi ya, jadikan hal itu untuk mendewasakan kamu. Dan yakinlah bahwa di luar sana pasti ada yang terbaik dari yang baik buat kamu ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Dunia ini luas, jangan berpikiran sempit. Oke, kita ke file nomor 2. Lalu untuk file yang nomor 2, apakah dia akan kembali? Kalau dari pesan kartunya, ya, dia akan kembali. Dan di sini saya coba jelaskan dulu kondisi orang yang kalian tanyakan ya. Ya, di mata dia kamu adalah sosok orang yang bisa dikatakan memiliki keseimbangan, kestabilan dalam berpikir ya. Karena di sini kalau dari kartunya, kondisi orang yang kamu tanyakan itu bisa dikatakan memang
ya orangnya cukup ya emosional juga, egois juga, keras kepala juga, dan suka berpikir negatif gitu ya. Eh, Maaf ya. Dan kehadiran kamu di sini menurut dia ya membuat banyak perubahan gitu, banyak perubahan ke dia gitu, dimana perubahan ini ya dari yang sesuatu yang tidak baik menjadi baik gitu. Nah, hal inilah yang uh, membuat dia merasa apa ya, ya intinya merasa kehadiran kamu itu benar-benar memberikan dampak yang cukup besar buat dia gitu. Nah, di sini diminta ya untuk tetap menjaga komunikasi dengan baik. Sepertinya di sini memang kalau dari kartunya sepertinya kamu ya yang banyak mengalah gitu, ibaratnya banyak ngomong gitu, ngayomin gitu, istilahnya seperti itu. Kamu orangnya penuh dengan kesabaran, cukup bijaksana juga. Nah, ini yang akhirnya eh, kemampuan kamu atau kelebihan yang kamu miliki bisa membuat dia gitu ya, merubah dia menjadi lebih baik. Dan di sini tetap dijaga ya komunikasinya. Dan kartu pesannya adalah prioritas. Fokuskan perhatianmu pada prioritasmu. Pastikan apa yang menjadi prioritasmu adalah hal yang paling penting dan berarti bagimu. Ya, kalau dari kartu pesannya ada kemungkinan gini. Buat kamu ya yang pilih pile nomor 2, kamu memiliki perasaan yang cukup besar ya, ada kemungkinan ke sana, ada memiliki perasaan yang cukup kuat, cukup besar kepada orang yang kamu tanyakan. Nah, sehingga kamu di sini sampai melupakan urusan diri kamu sendiri mungkin ya gitu. Nah, di sini diingatkan kembali gitu. Harus seimbang ya. Kamu harus bisa seimbang juga antara urusan pribadi dengan urusan kamu yang lain gitu. Jangan sampai masalah kamu atau urusan kamu dengan dia membuat urusan kamu yang lainnya itu menjadi tidak maksimal atau tidak apa ya, tidak diperhatikan gitu ya. Jadi intinya kamu dan dia sama-sama harus menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan dalam berkomunikasi, ya istilahnya keseimbangan dalam urusan pribadi juga, keseimbangan dengan urusan pekerjaan ataupun urusan-urusan yang lainnya gitu ya. Ini diingatkan dari kartu prioritas gitu. Nah, jadi jawabannya yang pilih file nomor 2 ya, ada kemungkinan dia akan kembali ya, karena kehadiran kamu menurut dia itu memiliki peran yang cukup besar gitu, sehingga dia bisa bertransformasi gitu ya, perubahan, mengalami banyak perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, intinya begitu. Nah, tapi di sini kamu sama dia juga diingatkan untuk bisa membagi waktu ya, istilahnya. Jangan sampai urusan pribadi kamu dengan dia akhirnya membuat prestasi kerja kamu misalkan gitu ya, atau usaha kamu hasilnya menjadi menurun, ataupun masalah-masalah atau hal-hal yang lainnya jadi tidak terselesaikan. Pesannya seperti itu ya. Ya, jadi intinya pokoknya tetap jaga komunikasi dengan baik dan seimbangkan segala sesuatunya, seimbangkan segala aspek kehidupan. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita ke file nomor 3. Ya, di file nomor 3, apakah dia akan kembali?
Ya, jawabannya ya, ada kemungkinan, ada harapan dia akan kembali. Di sini kartunya mengatakan ya, saat ini dia merasakan satu kebahagiaan gitu ya, merasakan satu kebahagiaan ya, karena dia memiliki satu keyakinan di dalam diri dia terkait kamu gitu ya. Hal itu disebabkan kemungkinan karena dia memiliki harapan baru sama kamu, perubahan hidup baru atau mengawali suatu hidup baru dengan kamu. Dan sudah belajar gitu ya, sudah mengambil satu pelajaran dari kemungkinan kegagalan hubungan di waktu sebelumnya gitu. Nah, jadi dia mengajak kamu untuk istilahnya, ayo kita buka lembaran baru gitu, istilahnya gitu. Kita perbaiki semuanya mulai dari nol gitu, dan ya, sama-sama melakukan perbaikan ya di dalam diri gitu, di dalam diri dia, perbaikan di dalam diri kamu juga gitu. Nah, ada beberapa hal yang terutama yang harus diperhatikan di diri kamu menurut dia gitu ya. Ya, stabilkan emosi kamu gitu. Nah, karena menurut dia kamu itu juga cukup temperamen ya di sini. Gitu. Jadi ya ya dia nggak menjudge kamu ya, maksudnya di sini dia mengajak bersama-sama gitu. Dia melakukan perubahan, perbaikan juga, kamu juga melakukan perbaikan atau perubahan gitu. Nah, karena di sana ada kartu bintang gitu ya, dimana pesannya mengatakan ya, jangan jangan mengungkit-ungkit gitu, misalkan keburukan masing-masing, jangan mengungkit apapun gitu ya yang sudah berlalu gitu. Istilahnya tutup buku, ayo kita mulai dari awal, jadikan yang yang di belakang kemarin itu sebagai pelajaran buat kamu sama dia gitu ya. Intinya recovery ya, perbaikan-perbaikan bersama untuk mendapatkan satu kehidupan di masa depan yang lebih baik lagi gitu. Nah, di sini di kartu pesannya, jadi jawabannya iya, dia akan kembali setelah nanti proses perbaikan itu selesai atau merasa sudah ya komplit gitu ya. Nah, di situ mental kamu sama mental dia secara ini ya bersamaan sudah memiliki kesiapan ya, tidak menutup kemungkinan gitu. Kamu dan dia akan kembali bersatu begitu. Anda mendapatkan kartu ini mungkin karena Anda sedang menunggu tanda dan sinyal dari luar untuk apa yang harus dilakukan berikutnya. Kartu ini mengatakan kepada Anda bahwa jawabannya ada jauh di dalam diri Anda. Anda perlu mengetahui dulu secara jelas apa yang sebenarnya Anda inginkan sebelum menginginkan perubahan. Inginkanlah perubahan yang mengikuti apa yang Anda impikan, bukan yang menjauhkan. Fokuskan energi Anda di sini ya. Jadi intinya di kartu pesannya ya berpikir positif, bertindak positif aja gitu ya. Supaya yang positif-positif juga yang terwujud gitu. Dan pastikan kamu memang sudah yakin ya dengan orang yang kamu tanyakan ini. Nah, di sini kamu diminta untuk ambillah waktu untuk hening dan melihat ke dalam, dengarkan kata hati Anda untuk apa yang ia inginkan. Nah, di sini juga kalau dari kartu pesannya, kamu yang pilih file nomor 3 ada indikasi gini antara ingin dan tidak. Maksudnya masih ada keraguan-raguan juga ya, meskipun sedikit sih di sini gitu. Nah, makanya di sini kamu dipesankan untuk cobalah
mengambil waktu gitu ya, tenangkan diri, kemudian melihat ke dalam diri kamu, dengarkan kata hati kamu untuk apa yang kata hati kamu inginkan gitu. Nah, setelah itu lakukan visualisasi positif dan lihat kondisi bahagia Anda ketika semua yang Anda inginkan tersebut tercapai dengan baik. Ya, intinya gini, kalau dari dianya, ya dia ingin kembali ke kamu gitu. Nah, tapi justru di sini ada, meskipun keraguan-raguan ini kecil gitu ya. Nah, ini perlu ditekankan dari kartu pesannya, kamu harus benar-benar jangan setengah-setengah. Maksudnya kamu harus benar-benar total yakin gitu atas keputusan kamu gitu, untuk misalkan kalau dia ingin kembali, kamu ingin menerimanya, ya kamu harus pikirkan, pertimbangkan dengan matang-matang gitu ya. Jangan sampai istilahnya apa ya, menyesal di belakangnya gitu ya. Nah, makanya kalau memang sebelum mengambil keputusan, introspeksi diri dulu, coba pertimbangkan gitu, karena di pesan kartunya begitu gitu ya, keputusan ada di tangan kamu gitu ya. Jadi kesimpulannya begitu saja, saya tidak mau panjang lebar. Semoga dapat dimengerti ya penyampaian saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam damai.